kata kami tadi. Ya apa-apa kakak. Iya. Udah. Sini aja lah, sini aja lah. Enggak apa-apa. Harga baru. Iya. Baru. Yang pindah ternyata orangnya ya, bukan kami ya. Iya, enggak apa-apa. Ya, kakak tidak salah. Nah, sekarang kita sepaham. Kakak-kakak pada kesempatan ini memimpin pembina-pembina hebat. Ya kan? Satu WhatsApp itu hanya 15 orang. Iya. Dikasih kesempatan 15. Iya. Nah, sekarang pada kesempatan ini Kuartir Nasional CQ Pusiklatnas melalui kegiatan KPN ini menyamakan persepsi dalam tanda kutip kebijakan semua yang ada di kota cabang seluruh Indonesia agar sama dalam pengelolaan pasca kursus. Itu. Nanti kakak harus menyamakan versi narakarya dasar atau narakarya 1 dan narakarya lanjutan atau narakarya 2 yang disampaikan kepada masing-masing pasca. Gitu. Ya kan ya? Ya. Nah, kemudian saya tetap menyarankan tolong sisipkan di situ yang namanya KMK, konsultan manajemen kepramukaan. Itu artinya bahwa kakak-kakak yang sudah pernah ikut KPD atau KPL yang menjadi pelatih di dalam kursus KMD maupun KML pada saatnya diberikan tugas oleh kakak-kakak untuk menjadi seorang konsultan bagi orang-orang pembina yang melaksanakan pasca kursus. Yes? Sama ya? Nah, sekarang tinggal menyamakan persepsinya. Bentuknya bagaimana narakarya itu? Gitu. Kalau boleh sepaham kakak, pasca KMD dia diutus oleh gugus depan datang ke Kuartir cabang karena Kuarcap lah yang mengadakan, walaupun tempatnya di Kuartir Ranting nggak masalah kan, tapi pelaku atau pelaksana daripada kegiatan KMD itu adalah Kuartir cabang. Secara teknis edukasi ada di Pusiklatnas, ya kan? Nah, sekarang anggap saja yang menyelenggarakan KMD adalah Kuaran, ketempatan. Tapi pelaku edukasinya ada di Pusiklatnas kan? Yang mengeluarkan ijazah adalah Kuarcap dan Kapusiklatnas. Itu. Nah, otomatis pulangnya karena syaratnya dia mendapat tugas dari gugus depannya untuk ikut KMD, ya kan? Maka setelah dia pulang harus membuat laporan dan merealisasi, ya kan? Apa yang dia didapat di dalam KMD itu sendiri. Maka yang pasca KMD itulah yang disebut dengan narakarya dasar atau narakarya 1. Gitu. Yang sudah melaksanakan? Yo, oke, banyak. Pertanyaan salah satu. Apa instrumen yang diberikan kepada mereka? Ya, apa? Pengembangan narakarya. Menyamakan? Pengembangan narakarya. Apa yang dikembangkan? RTL. Apa RTL-nya? Pembina di gugus depan. 1. Terus? Membuat administrasi gugus depan, melengkapi ya. Oke, melengkapi dan membuat. Ada lagi? Membuat program latihan, program gugus depan. Sampai ke program latihan ya. Oke. Ya? Tergantung tingkatan khususnya. Iya, sekarang KMD dulu. Ya kan? KMD dulu ya. Oke, sepaham saya. Yap. Tadi kita ya. Instrumen ya Kak? Ya. Berarti kalau instrumennya itu pasti kita akan mempedomani 047-nya. Karena pelaksanaan pada saat
penyelenggaraan kursus dengan prakursus itu diatur dengan 048. Kalau proses narakarya itu lebih dominan kakak di 047. Iya. Itu instrumen ya, Setuju. Kak? Ah, ya, itu kak. Izin. Benar ya? Benar. Paham ya? Iya. Artinya bahwa kalau berbicara 048 itu isinya adalah proses pelaksanaan kursusnya. Tuh. Ya. Ya, kelangsungannya. Tetapi kalau sudah berbicara 047 di situ ada yang namanya narakarya dasar atau narakarya 1 pada saat KMD. Nah, maka kita sepaham. Sebelum lahir 047 048 mungkin ada yang namanya kita semua pembina ikut KMD suruh buat RTL. Ya. RTL, tapi kan gampangnya begini. Saya ini setelah ikut KMD mau ngapain? Dah, coba mau ngapain? Kan gitu. Ada pertanyaan. Nah, sekarang upaya bagaimana cara kita membuat satu langkah-langkah yang sama untuk dilakukan oleh si pembina tadi. Kan gitu ya. Ada tadi membuat program gugus depan, oke. Membuat program latihan, oke. Menyusun administrasi dan memperbaiki atau mungkin yang belum dilengkapi kan ya. Membuat ya. Apalagi? Mengikuti gelar ajar atau Oke, itu pengembangan pribadi ya. Kepada anak didik. 047. Oke, tadi sudah. melaksanakan Latihan dan pencapaian S sampai pada SPG ya. Oke. Kalau kakak mau ke SPG, saya masih buka SPG di Lampung. Menerima guru. Ya, sekolah pendidikan gajah. Iya. Kakak jangan khawatir. Kalau gemuk itu gampang ya. Tinggal kayang gitu ya. Wah, ini anak gajah, hanya belalainya kecil ya. Intermezzo ya. Iya. Selanjutnya kakakku, sekarang kita samakan persepsinya. Lahirnya lahirnya narakarya di dalam 047 ada nggak instrumen narakarya? Ada. Tapi tidak detail. Hanya secara garis besar. Maka pada kesempatan ini gimana caranya kita buat detail agar sama, maksud saya gitu, sama pelaksanaan di gugus depan itu, di WhatsApp itu. Nah, tahun 2013 dulu saya dengan Kak Joko Waka2 Winawasa itu saya ikut karena Kak Joko dulu kan di sini, dia Kapus Diklat. Mas, saya dari Lampung datang ikut Lokakarya Pusdiklat, di dalamnya ada pasca kursus gitu. Selanjutnya saya diundang ke rumah Kak Joko itu karena istilah narakarya itu lahir dari Kak Joko, sama-sama saya orang Lampung juga gitu ya. Jadi pagi-pagi itu setelah sholat subuh, Dinda sini pegang komputer. Jadi dia sambil tiduran ngomong, saya ngetik apa itu narakarya sampai kepada instrumennya. Terus sorenya kita lokakaryakan di Cibubur sana di Puskesmas. Kemudian setelah itu kita buat instrumennya semua. Alhamdulillah disetujui teman-teman. Pertanyaannya sekarang ini saya ketemu dengan kakak yang ada di se-Indonesia, sudah dilaksanakan apa belum kan gitu. Kalau sudah sama alhamdulillah. Kalau belum minimal yang belum melaksanakan nantinya gitu untuk oleh-oleh gitu ya. Nah, itu. Ya, oke. Saya punya yang hasil dari Lokakarya tahun 2013 tadi. Saya kirim boleh, tapi nyamakan saja ya. Ya, kalau belum punya. Tapi nanti gini, artinya bahwa kakak ikut yang punya Lampung, karena saya Kapus di Lampung ya. Enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ya. Ya, kalau Bapak kasih kami sangat bersyukur. Oh. Kadang kita yang di cabang ini untuk meyakinkan orang kualitas daerah itu kadang sulit. Jadi dengan adanya yang sedikit kita pakai agak sama semua. Yap. Dan itu menjadi referensi bagi kami, Kak. Iya. Oke, yang jadi admin masukkan nomor saya biar
biar atau nanti ada teman saya KMDB aja. nanti saya kasih, tapi saya kirim ke kakak dulu. Di HP saya ada Narakarya Dasar Siaga Galang Tegak sebagai penguatan dari 048 ya dan 047 ya gitu. Tetapi kakak dalam konteks pelaksanaan kursus di WhatsApp kakak jangan kaku, fleksibel. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan kita mau ada KMD siaga, nunggu yang bakal calon nggak ada kan gitu ya? Nah, silakan diolah. Artinya minimal nanti pada saatnya penjurusan jelas. Ya, ada gambar ke sana ya, itu. Terus ada lagi yang perlu kita siasati adalah proses. Yang kita tuntut ini adalah proses. Ada kedekatan tadi KMK, konsultan manajemen kepramukaan, gitu ya. Nah, siapa pelakunya? Kakak-kakak lah yang ada di WhatsApp. Pelatih kakak lah. Karena kakak adalah pimpinan di posisi WhatsApp, otomatis kakak nanti yang menugaskan mereka. Gitu. Contoh, kita adalah peserta kursus KMD, ya kan? Kakak ini lulus. Secara kebetulan dia golongan penggalang. Secara tugas setelah selesai kursus, kakak tugasi pelatih untuk mendampingi beliau menjadi seorang konsultan. Sebaiknya orang-orang yang dekat tempat tinggalnya. Sekali waktu didatangi, kakak bagaimana hasil kursus sudah dilaksanakan belum? Sudah kak, udah buat apa saja? Program, coba lihat programnya kayak apa. Konsultan tadi melihat, oh ini perbaiki, ini agak kurang bener, silakan. Terus apa lagi? Kak, administrasi, coba lihat mana saja administrasinya. Sekarang ada dua versi, ada yang pakai komputerisasi, ada yang model hard copy ya. Silakan saja, gitu. Terus jadi baik, gitu. Kakakku yang namanya gerakan pramuka ini nggak ujuk-ujuk bisa, terus menerus, ya kan gitu. Saya bilang sering long life education, belajar sepanjang hayat terus, ya. Materi penggalang, materi KML, belajar sepanjang hayat kan tuh ya, terus gitu. Nah, itu. Baik, kapan masih punya file yang KMD KML? Hah? Ya izin kakak. Adikku aku dimasukin namanya biar saya kirim ya. Nah, gini kakak, yang buat itu saya, tapi di komputer saya buatnya pakai Corel. Mudah pakai Corel itu, saya percetakan jadi ngerti banget Corel. Cuman tidak semua teman-teman paham Corel. Ada ya? Ada itu. Ya, Narakarya Dasar dan lanjutan. Ya, dasarnya enggak ada. Lanjutan enggak? Tambahkan di kelas B ya. Ya. Oke, lanjut. Jadi gitu, akan saya kirim dan mohon dilakukan. Pola pelaksanaan tadi, kakak nugaskan pelatih sebaiknya sesuai dengan jurusannya. Kalau kepepetnya nggak ada ya nggak apa-apa, tapi konsep KMK berjalan terus. Sekarang jarang dengar ya KMK ya, konsultan manajemen kepramukaan. Zaman Kak almarhum Kak Endi Atma Sulisti dapatnya itu sudah sekitar 15-an tahun yang lalu ya. 2013 aja udah 10 tahun kan. Waktu itu Kak Endi udah nggak ada kayaknya, udah Kak Joko Murni. Jadi sudah lebih 10 tahun ini. Hah? 96, saya ikut juga Kak. Nah, kakak waktu 96 itu yang senior ini sepuh-sepuh dulu yang namanya kepramukaan ada PDMPK ya Kak. PDMPK. Terus KPN 1996 dianalisis. Di situ ada prinsip dan ada metode. Maka akhir daripada KPN waktu itu
lahir Jukran yang membedakan antara prinsip dan metode. Maka ada PDK dan MK. Itu. Ya kan ya, dipisah. Itu. Maka kita harus tahu yang mana yang prinsip, yang mana yang metode. Setiap kegiatan prinsip. Sistem bergu itu metode. Ya kan ya? Nah, satuan terpisah metode. Kan gitu. Tapi ada kajian-kajian yang prinsip. Contoh sholat itu juga prinsip, sama-sama itu harapannya ke sana. Gitu. Saya mengkaji KPN ini tentunya saya perhatikan si pelaku diri tidak ya asal dirikan aja. Mappingnya nggak ketemu ini mappingnya. Jadi saya pelajari. Saya menyelenggarakan di distrik PBK. Alhamdulillah orangnya sedikit. Jadi banyak. Tapi yang banyak ini kan yang bagus di peta. Ini pasukan, tendanya di sini, tempat sholat di tengah gitu ya. Nah ini nggak kelihatan karena memang harus ada kesinkronan antara mappingnya tempat dan anggota yang masuk. Nanti kalau kakak buat seperti itu, sebagaimana kalau kita kemah dengan adik-adik, ya itu. Nah, pola pelaksanaan yang namanya yang namanya Pascakus ini selain pendampingan jurusannya sama, tentunya kakak nanti yang menjadi konsultan memantau perjalanan si pembina tadi. Setelah dinyatakan oke, lengkap, lulus, selesai narak karya dasar, lapor sama kapus di kelacapnya si konsultan tadi kan, ini layak sudah. Nanti kapus dengan kuartir cabang melalui sekretaris lahirlah SK yang namanya SHB ya, SHB. Artinya bahwa setelah dia dinyatakan oke, lahirlah SHB. SHB bisa berjamaah. Banyak orang boleh selesai dapat SHB. Terus kakak tetap memperhatikan. Ini dia. Keterlaksanaan seorang pelatih tadi adalah pemantauan kepada yang bersangkutan. Terus pada saatnya ikut KML. Nah, KML melaksanakan kegiatan. Awas kakak. Konsep 048 itu pas KKMD mampu menjadi pembina satuan. Maka ada yang namanya KMD SGT tadi. Itu. Jadi maksimal dalam pengelolaan membina satuan tadi. Pada saat KML dalam 048 itu penguatannya terhadap manajemen pengelolaan kegiatan di gugus depan. Makanya harapannya mampu nanti pas KML mampu menjadi ketua gugus depan, kagudep gitu ya. Nah, akan lebih hebat lagi gugus depannya. Pas yang namanya gugus depan, papa namanya nggak usah dua-dua, satu aja. Kalau di Jakarta ini halamannya kecil, sekolah, papa namanya 2 habis, papan pramuka aja. Udah 2 meter, 2 meter 4 kan? Cukup satu aja. Nah, di KML laksanakan penguatan administrasi tentang manajemen gugus depan. Kalau bisa lakukan dengan metode yang namanya talam kerja, ya. Nah, talam kerja yang kakak-kakak pernah ikut apa itu? Himtek. Saya udah buat talam kerja dipakai se Indonesia itu buatan saya dulu, ya. Dari daerah kita kumpul, kasih training, rambung pulang menyelenggarakan di daerah, saya datang dan teman-teman gitu. Udah ada semua. Dan kakak tolong juga sisipi yang namanya mugus. Ini yang kadang-kadang terlupakan. Karena sekarang gugus depan itu rata-rata seorang pembina gugus depan, ketua gugus depan lahirnya karena SK kepala sekolah. Bukan hasil mugus. Yes? Iya, ini dia. Maka diperbaiki nanti ke depan bagaimana upaya kita untuk setiap harap gugus depan bisa bermugus. Maka yang di KML kalau bisa kayak sekarang bermain sandiwara mugus. Ya.
Ya, simulasi Mugus. Boleh. Di laptop saya tuh ada sampai bagaimana seorang moderator mimpin Mugus, sampai ada tak tulis itu. Tinggal baca saja berapa tuduhan malu itu sampai dianalisa seperti itu. Bagaimana biar semuanya gampang. Contoh-contoh program dibuatkan. Jadi mari kakak adalah orang yang menjadi mediator dari kami. Kakak lakukan analisis, sampaikan sama teman-teman dan sampaikan di lewat kursus dengan masing-masing pemilih yang ada di Munisipal. Ya, oke. Silakan yang mau tanya. Ya, Kak Yanto dari mana? Kendal.